Ditampi mak. Iya. Mudah-mudahan ya nya. Berarti ini kaos pas lagi bukan kaos jas pas lagi dulu jadi pejabat ya, Bah? Ya, ya. Betul. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada diabadikan ya, Bah ya. Mak, badai ke mana? Badai ke sawah. Nuhun. Shooting. Nuhun. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ya di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, untuk vlog kali ini teman-teman, saya sekarang sedang berada ya di kampung Abah mantan pejabat ya. Tapi saya tidak tahu ya dulunya menjabat apa aja. Yang jelas Abah tersebut udah lahir dari dulu teman-teman, dari zaman penjajahan ya. Karena katanya Abah tersebut lahirnya itu 1933 teman-teman. Nah, kita akan coba tanyakan ke Abahnya ya. Dia menjabat sebagai apa, dan katanya dia itu mantan veteran juga teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Soalnya saya akan bikin vlog yang menarik teman-teman ya. Mantan veteran, mantan penjajahan zaman Belanda masih hidup sekarang, dan kita akan mempertanyakan kisah-kisah zaman dulu ke bapaknya tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut menuju bapaknya tersebut. Wow, di kampung sini luar biasa teman-teman. Ini kampungnya itu sangat indah sekali ya. Dan di sebelah sini ada satu rumah ya teman-teman yang terpencil banget. Ya, cuma pemilik bapak veteran tersebut teman-teman ya. Abah, atas di mana Abah? Hah? Atas di mana? Hari Kuatan Abah doh manggul jukut itu segitu seerna. Mak, hayu Abah. Nah, jadi rumah ini itu rumah bapak veteran ya, mantan pejabat teman-teman, yang katanya dulunya itu menjabat sebagai banyak lah ya. Nanti kita akan ajak berbincang-bincang mengenai menjabat sebagai apa dan tinggal di sini itu berapa lama ya. Assalamualaikum Mak. salam. Abahna aya Mak? Aya. Abi ya kalebat bae Mak. Kalau betul. Nah, warga di kampung sini tuh hanya ada Abah aja ya. Saya masuk ya Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya mah. Mandiri ya teh. Mohon Mak. Enakan Mak, alhamdulillah. Abah, Damang, Alhamdulillah saya. Mak. Punten. Aduh teman-teman, ini kalau misalkan bersilaturahmi ke kampung-kampung, ke pedesaan, pasti disuguhinya itu ini goreng apa Mak? Goreng Pisang. Oh, pisang teman-teman. Wah, Pisang goreng. ini nikmat teman-teman. Kalau misalkan di kota mah ini udah jarang goreng pisang seperti ini ya Pak ya. Ya. Nah, tadi saya berjalan ya Pak ya. Nah, menemukan satu rumah di sini. Menemukan satu rumah yang berada di tengah-tengah, bisa dibilang tengah pesawahan. Itu kita obat kan percantonan. Atau tadi itu kata iya. Iya, kata Abahnya juga teman-teman tuh. Kalau teman-teman tidak percaya ini di sini di tengah hutan, boleh di video ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu Bapak tinggal di sini sudah berapa lama Pak? 27 tahun 27 tahun tinggal di sini. Sama ibu juga di sini gitu. sama ibu. Iya, semuanya Bapak punya anak berapa Pak? Punya anak teh tilu, Cewek cowok gitu. cewek cowok. Ceweknya berapa Pak? Cewek satu, Cowoknya 2. cowok 2. Sekarang pada kerja gitu. Sekarang pada kerja rumah tangga. Alhamdulillah. Di mana sekarang Pak? Yang satu
di Mekar Mulia, Iya. yang kedua di sana di Lemburnya di Sukamukti, yang di Cigale. Iya, yang ketiga. Yang ketiga di Sari Kuning, Oh. Salawangi. Iya, iya, iya. Pak, kalau boleh tahu ya, ini kok di rumah Bapak ada baju kayak tentara ini, terus Bapak kayak udah pernah menjabat, ini apa Pak? Dulu Bapak pernah jadi pejabat itu? Pernah menjadi pejabat Dari Jadi- tahun berapa Pak? tahun berarti 48 Berarti Bapak kelahiran berapa nih? tilu 33 ya? 19 1933 ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang 2023 berarti Bapak umur sekarang 90 tahun. 90 tahun. Iya, 90 tahun. Nah, Bapak menjabat itu dari tahun berapa Pak? menjabat ya dulu berarti ya penjabat berarti anak umumnya berarti tahun 57 Dari tahun 57. ya ya. Itu menjabat sebagai apa aja Pak yang pernah Bapak alami gitu? Nah berarti yang pertama menjabat berarti jadi pertahanan desa. Oh, jadi pertahanan desa ya. Terus? Berarti pertahanan desa disebut OPR, organisasi pertahanan desa. Iya. Berarti tahun genep puluh tahun genep puluh 2 berarti jadi hansip. Oh, Bapak teh. Ya. Nah, Pak, kan Bapak itu dulu mungkin bisa dibilang pejabat ya Pak ya? Pejabat Iya. Dulu berarti sebelum tinggal di sini pernah tinggal dulu di kampung di sana? di kampung ya ya. Iya. Ya. Itu di kampung berapa lama Pak tinggal? Di kampung berarti sekitar 30 tahunan lah. Udah lama-lama nggak ada di Berarti- kampung. Oh, lamanya nggak ada di kampung. Di kampung merantau gitu ya. Merantau, tahun-tahun nggak datang. Iya, iya, iya. Oh, berarti Bapak, nih alasan Bapak untuk pindah tinggal rumah di sini itu kenapa Pak? Berarti Bapak pindah Iya. berhubung berarti hitung Bapak transmigrasi Iya. ya, Tur ke ke Sumatera. Sumatera. Ya. Iya. Bapak berarti transmigrasi ke sawah, Iya. ke betul. ladang. Iya, iya. Mendekati berarti ladangnya sawah dan supaya berarti ayeuna kesuburan air mengalir gitu. Iya, iya, Bisa berarti ayeuna buat balong gitu ya. Iya. Terus Buat bisa tanaman, mendekat ke ladang Ke juga. ladang gitu. Iya, Jadi betul. Bapak teh perhitungan ternyata tema apa itu ya? Jadi cari Kenyamanan. cari berarti Kak. Kehidupan. Iya, iya. Berarti kesenangan Iya, maksudnya. kesenangan ya, Pak, Cari, ya. cari berarti ekonomi gitu. Iya. Nah, teman-teman, jadi Bapak ini kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Namanya Pak? Sarbeni, Bapak Sarbeni ya. Bapak Sarbeni. Dengan Ibu? Sophia. Iya. Nah, teman-teman, Bapak Sarbeni dengan Ibu Sopiah pindah rumah ke sini itu alasannya karena emang pengen mendekat ke ladang, terus emang suka juga, senang juga ya Pak ya kalau misalkan menyendiri gini jauh dari gibahan tetangga gitu ya Pak ya. Ke air kan enak. Ya ke air enak ya Bu ya, dan kalau misalkan punya sawah juga di sini kan mungkin Bapak dekat ke sawah, tidak harus pulang pergi jauh gitu Ya ya Pak. Ya? jauh ya, agak jauh. Iya betul. 700 meteran. Iya 700 meter kalau dari sini mah. Iya ya. Kalau dari kampung berarti kan jauh, itu Jauh. harus kalau misalkan jalan kaki di sini ya agak lumayan capek juga ya Pak. Ya? Capek. Iya. Berarti ini rumah itu berdirinya sudah lama ya Pak ya? Kita berdiri ini 2000 tilu. 2000. Berarti Bapak dulu pas zaman penjajahan itu udah ada ya Pak ya? Udah ada tanggal lahir 33. Iya betul. Mak bisa diceritakan dulu pas lagi zaman penjajahan itu gimana aja Mak? Bisa diceritakan Mak, nggak apa-apa pakai bahasa Sunda aja. Di Ya, kampung di kampung. Iya di sini. Orang tua. Tapi di kampung kan belum banyak rumah Iya. Oh, dulu dulu. pas zaman penjajahan itu. Ya, penjajahan. Berarti Mak mengalami dong pas masa-masa ada pengeboman dari Belanda lah atau apalah, dialami sama mamanya. Alami, daya tak kan lima orang Cipendeun. Iya. Belanda air ngebom ka
Cipeuneuy disangkana ti ditu reunghas jalan nu itu sangkana ieu teh Cipeuneuy. Oh. Ini Salah bom ka sasaran. dieu. Salah sasaran. Oh, jadi mau Belanda itu dulu mau ngebom ke Cipeundeui, Pak. Cipeuneuy salah Oh, sasaran ka Cigaleun. Disangkanya di sini itu Cipeundeui. Padahal di sini Cigaleun. Salah Cigaleun. Malah ngebomnya ke sini. Terus itu gimana, Mak? Nah, seperti kasih arah masyarakat pakai wah, ya mau kalau ditukar dia. Seperti itu laki-laki mah udah enggak ada. Kemana ada? Zaman hari tak mah tabu 12 apa terus enggak ada laki-laki udah di mana mah. Jam 12 siang. Oh, emang dulu ada jam, Mak? Seperti sekarang. Oh iya, kalau seperti sekarang gitu. Seperti Nah, sekarang. teman-teman, Kan dulu mah ayamnya. iya. Ngong hayam jam sakitu gitu tah. Pami malam katak gitu tah. Jam sakitu sarada gitu. Berarti pami jam 12 siang mah cenah osok nangtungkeun suluh ya, Pak. Ya, Iya. Pak ya. Iya. Lamun lurus Iya. berarti tas Lurus 12. berarti. Nah, gitu. waktu sholat duhur gitu. Kang. Iya, iya. Oh, Nah, duhur, teman-teman, kang, jadi kang. emak sama abah ini Jadwal. mengalami dulu masa-masa penjajahan. Pas dulu masa pengeboman Belanda juga emak mengalami ya, Maya. Mungkin manusia pada berbirit-birit ya, Pak ya. Iya. Ke sana kemari mungkin ya. Iya, ketakutan gitu. Ketakutan. Iya, betul. Jadi ketakutan zaman Belanda, ketakutan zaman kerumunan, ketakutan gitu kan. Oh, sekolah Susah ya, hidup. Susah hidup ya, Pak. Susah hidup. Jadi waktu dulu seperti jam segini sudah tidak ada laki-laki, Lagi-lagi mah jam 2 teh terus sudah Pada kemana itu? ngungsi. kemana wae itu. Oh, teman. Mana Itu yang gero Kenapa, itu Pak? yang angker kali itu tah nyemunina udah sampai ke sorang. Nah, pan tahun 50 genep 50 duki ka sampai genep 52 bang berarti kan pemberontak DITI teh. iya, iya, iya. Jantan DITI kan datangnya teh malam. Begitu. Jadi sampai siang lagi baru berarti kembali ke rumah masing-masing. Begitu. Itu pas dulu Pak kan ngungsi gitu ya, Pak ya. Itu pengungsiannya di mana, Pak? Oh Rungkun-rungkun mencari pengungsian di tadi seperti seperti mana tadi gitu. walungan di pinggir walungan ya, membuat gubuk gitu. Berarti bagaimana caranya agar manusia itu tidak terlihat ya, Pak ya? Ya. Sembunyi lah gitunya. Kadang lubangnya itu kurutan apa namanya lubang ke Oh, bikin lubang gitu. lubang gitu. Di tempat suni Pas sunyi gitu alangkar gitu. kalau malam. Kalau malam. Malam. Pak, dari dulu sampai sekarang Bapak tinggal di sini ya. Kan mungkin Bapak sudah mengalami lah kejadian-kejadian yang dari zaman Belanda gitu ya, Pak ya. Ya, Nah, setelah itu Bapak kan mungkin pindah ke sini. ya, Nah, setelah pindah ke sini Bapak gimana? Nyaman gak, Pak? ya nyaman, alhamdulillah aman. 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 Ya, Pas zaman apa itu, Pak? zaman Pak Harto. Itu katanya pas zaman Pak Harto atau pas siapa ya, Pak ya? Kalau misalkan ada yang bertato itu katanya langsung Ya, dibunuh. Pak Harto. Pak Harto ya? Ya, Pak Harto. Tato. Ya, alhamdulillah Pak Harto bisa nyelesain berantas tato. Serang preman-preman. Iya. Tapi kalau sekarang mah banyak yang bertato ya, Pak ya? Karena mungkin manusia itu beda-beda selera. Iya. Ada yang suka seni kan, Iya, kalau iya, tato iya. sekarang seni ya, Pak ya. Kalau di zaman dulu kan di tato itu beda cerita gitu ya, Pak Beda ya. cerita. Iya. Nah, seperti kan Bapak waktu itu kan jabat di desa. Iya. Nah, jabat di desa kan tugas di pusat. Iya. Kalau berarti di desa cari tato berarti gambar yang gitu ya. Iya, betul. Tapi jangan bergerak, jangan berteriak, laporkan saja. Oh. Dan jadi yang yang diambil, yang diculik orang-orang yang bertato gambarnya misalnya gitu. Oh. Jadi Itu sembarangan tato. Oh, jadi tato juga mungkin karena ada tato yang kan kalau misalkan di agama Kristen itu ada Ya. tato khusus Nah. ya, Pak ya. Ya. Oh, beda lagi berarti kalau yang Beda kayak gitu. lagi, ya. Oh.
Berarti yang tatonya seperti gambar naga. Naga, ya, Itu tak itu. gambar-gambar itulah. Mhm. Gitu. Itu biasanya dibunuh gitu. Ya sama berarti. Itu dibunuhnya itu Diskusi. Pak ditembak atau di gimana Pak? Ya nggak tahu, begini. Iya. Batas ya. Iya. Batas di jam 1 misalnya diambil Iya. di tempat misalnya jam 1 ya. Misalnya dibunuh di berarti jangan jangan misalnya sampai lewat jam 3 berarti membunuh. Cara membunuhnya misalnya orang yang bertato misalnya daerah Tasik Iya. ya berarti dibunuh di daerah Majalengka Oh. dioper ente di daerah masing-masing Oh, tidak di daerah masing-masing. gitu. Berarti kalau misalkan yang di sini diculik, Tasik. nanti dibunuhnya di Tasik Ya, gitu. seperti kalau daerah Cirebon atau ada Indramayu kan ada laut, Iya, Karungan, dibuang ke laut. buang gitu. Kalau mau dikit di Pacorok, Tasik, Rumah Ciamis, gitu. enggak ya garam, Gimana Pak? Bu? enggak beli garam zaman kita. Kan geli da eta. Mayat-mayat dialungkeun Nah, ka zaman laut. zaman Pak Harto, sedangkan kan Bapak sarang kawan-kawan, sarang tah ketua ranting ayeuna, Iya. ya, Komandan Pelabuhan Iya, iya. di Padarek. Iya, betul. Jantan ketua ranting ayeuna berarti tugasna di wilayah bawah. Iya. Kalau Padarek sampai Sadawangi berarti Bapak tugas di daerah atas Cipasung, Borogojol ya. Iya, iya, iya. Jantan misal. Jadi berarti PKI kan banyak di sana. Begitu ya Pak. Kawan-kawan Bapak, teman-teman apa di OPR kan terlibat berarti PKI. Tapi harus dibunuh, tapi Bapak enggak mau membunuh Gak mau ya Pak ya? teman. Sendiri gitu ya. Iya, iya. Nah Pak, kan itu kalau misalnya dari syariat pembunuh itu dosa ya Pak ya? Ya saya ya. Ya. Itu pas zaman Soeharto kan yang bertato itu wajib dibunuh ya Pak? Ya, Itu ada unsur dosa nggak Pak? ya mungkin dosa mah. Bisa ada ya, Pak, ya? mungkin gitu. Pembunuhan ya? Tapi Nah, itu makanya tapi saya Nyawa imang punya mungkin Tuhan. saya imang jeung kesalahan dengan kesalahan dianya gitu. Makanya. Kubu kesalahan. Misalnya kan banyak orang ayeuna dibunuh tanpa dosa Iya, ya, betul. misalnya ayeuna harta dirampas, nyawana misalnya dibunuh misal gitu. Iya. Nah mungkin Itu dosa. berarti Ya, mendosakan berarti udah. dipertimbangkan. Iya. Gitu ya mungkin ya. Nah Pak, pertanyaan saya sekarang ya Pak ya. Jadi gini, kan sekarang mah banyak yang bertato mungkin karena suka seni. Suka, nah Iya. itu mah suka ini. Iya, sekarang. Perhiasan gitu Iya. lah. Emang orang yang bertato di zaman Bapak Soeharto dulu emang itu udah fix banget dia itu jahat gitu Jahat Pak? ya. Oh, Jahat. oh jadi Gila. Orang yang ditato berarti orang Orang jahat. jahat, ciri Tapi- itu ciri-ciri. Yang tatonya tapi ya sekaligus kan dan untuk menyesa sakur berarti tato ayeuna berarti gambar naga atau gambar anu dilarang iya. ya berarti dihabis sekaligus kecuali gambar tato anu biasa-biasa gitu hanya misalnya mah gitu mana kok aksi-aksian gitu Iya, ya, terus gitu. kembang-kembangan. Kembang-kembangan gitu. Berarti itu seni ya Pak seni ya. sama gitu. Oh, jadi kalau zaman dulu itu sudah bisa dibedakan ya Pak ya, mana Bisa. tato yang hanya untuk seni Nah, dan mana tato yang untuk kejahatan gitu ya Pak ya. Tapi ya tetapnya gerang nama tapi takut nama yang itu tapi lihat kan yang bapak juga kalau berarti masih berarti dulu masih zaman bertato Ya, nggak mau
hijrah ke sini. Iya, Bapak nggak mau. Bisa berarti takut nih. takut kan, Iya betul. takut. Jadi sampai sekarang yang bertato mah hakikatnya itu jelek ya Pak ya? Jelek. Sampai sekarang juga. Jelek. Iya. Tapi mungkin misalnya bapak kapadarek tengah malam nggak mau berarti Karena takut gitu. takut di perjalanan segat kan. Iya, iya, iya. Nah, ini mah buat teman-teman mohon maaf bukannya saya, Abah dan Emak mau membahas tato ya Pak ya. Ya. Tapi emang saya penasaran mengapa dulu zaman Bapak Soeharto itu yang bertato dibunuh gitu ya Pak ya. Bukannya saya mau mempermasalahkan tato, ya silahkan gitu sekarang mah ya Pak ya. Asalkan tidak boleh Tidak mengganggu. boleh sekarang mah. Kan dulu mah berarti musimnya mungkin. Iya, belum musimnya. Kalau sekarang musim ngadu kaleci mah bulan depan enggak gitu ya Pak ya. Cuman hari mah tanda-tanda orang kagak baik itu Iya, ditato. iya betul. Yang keberanian jadi. Iya, yang keberanian. Kalau dia misalnya tidak ditato kan nggak berani. Iya betul betul. Jadi banyak sekarang mah Pak pemuda yang bertato ya Pak ya. Terus kata teman saya juga kan ada yang bertato ya Pak. Wah kamu kayak gini, gak malu tuh sama tato kan? Suka ada yang bilang seperti itu. Kan akhirnya mah sekarang mah tato teh ada berarti ya, keaksian misalnya olahraga Iya. ya Iya. keberanian olahraga misalnya gitu Iya. atau berapa tinju atau berapa lah sekarang mah Terus yang gitu. agamanya Kristen juga Pak banyak yang totonya salib seperti itu. Kalau di Islam kan diharamkan ya Pak ya karena emang kalau misalkan wudhu itu tidak sah ya Pak. Tidak Ya. Sah, Bisa berarti kan nah, di luar itu kan ambil barang. kan di dalam kulitnya Barang harus bersih. Kuku sekalian ya dia kena dibuang dulu. Iya. jadi berarti jelas sejarah lakon teh hitungan lah dulu Iya. Iya. dulu misalnya di tahun berarti genap 2 sampai sekarang tapi anu paling bapak ayeuna kecewa anu paling bapak berarti ayeuna takut Iya apa Pak? berarti memang zaman Goromolan Pak Itu sabaraha lah. tidak sabarnya bapak masih ya bisa Goromolan kan datangnya malam ya Betul. bisa diungsi Bisa bisa diungsi, bisa bisa nyamun bisa urang. tapi zaman PKI kan PKI mah kan siang malam kan tidak tahu berarti tetangga tidak tahu orang tua tidak tahu berarti musuh dalam mana selimut. Nah, Iya. Iya. musuh dalam selimut kan Iya, betul, itu betul. paling berarti aduh Iya. Iya. sedangkan bapak ngajabat di desa kan Gitu ya Pak. jadi dianggap berarti musuh Iya. gitu. Bapak, ini Pak di sini kan banyak ya Pak ya. Ini bekas-bekas Bapak menjabat dulu mungkin ya Pak ya. Kenang-kenangan Bapak dulu sewaktu menjabat ya Pak ya. Nah teman-teman, jadi Bapak ini itu pejabat yang memilih hidup di tengah hutan ya Pak ya. Ya. Menyendiri, terpencil gitu dan jauh dari tetangga gitu ya Pak ya. Iya. Nah dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya ya Pak ya. Ya. Jadi kehidupan di zaman dulu itu lebih sulit daripada sekarang ya Pak ya. Ya. Iya. Sulit ekonomi Iya. sulit berarti ada keamanan Iya betul betul. Dan Mak, ini saya ada sedikit rezeki ya Mak ya. Buat malah beli uyah gitu ya Mak ya. Ditampi Iya, Mak. betul. Iya. Mudah-mudahan ieu nya sing dilipat ganda Amin. rezekina, Ya kesehatanana. Amin 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 amin. mudah-mudahan tos berkeluarga Teu acan. mudah-mudahan Teu acan. mudah-mudahan upami tos berkeluarga mudah-mudahannya sing sukses Amin ya Allah ya sing Rabbal sakinah Alamin. mawadah rumah tangga gitu Nah teman-teman, mungkin untuk vlog kali ini ya bertemu Bapak mantan pejabat yang hidup di tengah hutan. Sampai di sini aja dulu, dan ternyata Abah tersebut dulunya wah pengalamannya sangat-sangat kita acungkan jempol gitu ya, bisa diacungkan jempol ya Pak ya. Soalnya itu zaman-zaman Belanda mah pengen
umur panjang itu susah ya Pak ya? Susah. Susah gitu, dan alhamdulillah bapaknya mungkin Tak iraha. sama Allah dikasih umur yang panjang ya Pak ya, dan ditakdirkannya mungkin sampai sekarang ya Pak. Soalnya bapak itu sampai sekarang umur tuh ada 90 tahunan ya Pak ya. Ya, Iya, terima kasih ya Pak ya sudah mau menerima saya dengan baik ke sini. Kalau misalkan tidak ada bapak, mungkin saya tidak akan tahu apa zaman-zaman dulu masa penjajahan gitu ya Pak ya. Iya, nah mungkin segitu aja dulu Pak. Saya mungkin mau permisi ya Pak ya. ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, segitu aja dulu teman-teman. Saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.